Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Pak Sony, Yang seperti pangkat mantan Jenderal Laksamana dari Angkatan Laut. Pensiunan Bang. pensiunan. Pensiunan. Tapi masih oke, masih terus berjuang. Untuk Ya, kebenaran. demi kebenaran, demi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Itu tugasnya akan menjaga wilayah. Amin. Ini kita melihat kondisinya negara ini lagi kacau beliau. Ada demo di mana-mana. Jakarta, ya seluruh Indonesia ada. Dan ada korbannya lagi. Baik masyarakat maupun mahasiswa. Kalau nggak salah udah 10 loh Pak Jenderal. Ya. Mati. Mati. Ya. Tapi ada tanda jasa apa enggak saya nggak tahu tuh. Soalnya ada yang dikasih tanda jasa Pak. Gitu ya. Iya, kemarin ini sama Prabowo. Oh. Ada beberapa menteri dapat tanda jasa. Tanda jasa apa namanya itu, Bang? Itu yang saya nggak kepikiran. Saya begitu dibilang dikasih ke Bahlil, atau beberapa orang yang bermasalah di Republik ini, saya matiin itu TV. Tapi udah saya ada. Gitu ya. Orang yang nggak jelas dikasih tanda jasa. Nah, mungkin presiden kita bisa anulah, hati-hatilah buat tanda jasa. Ya, karena tanda jasa itu bukan main-main. Tanda jasa dari negara ya. Iya, dari pemerintah Republik Indonesia yang ngasih presiden lagi. Mudah-mudahan gini, Bang. Masalah tanda jasa dulu ya. Iya, Tanda jasa kan ada timnya. iya, Mungkin ya namanya tim kan ya pro kontra, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. oke. Karena tanda jasa sudah dilepas, kita berharap satu kepada penerima tanda jasa harus bertanggung jawab kepada tanda jasa yang diberikannya. Itu yang baru kita hebat. harapkan. Ya kan ya? Banyak orang yang sudah pensiun, udah 40 tahun mengabdi sama negara malah nggak dapat apa-apa. Iya, bapak Belum saya dapat. meninggal Ya. jadi tentara di Aceh. Ya, Saya nggak tahu ada beberapa tanda jasa, tapi ya begitulah. ya. Nah, ini perlu mungkin insya Allah ke depan jangan sampai salah kasih tanda jasa. Iya, Ya kan, orang bermasalah dikasih tanda jasa. Ya kan? Kalau ditanya rakyat tanya jasanya apa nih? Ya kan ya? Masa baru sekian tahun udah dapat tanda jasa yang tinggi sekali, ya kan? Sementara orang yang sudah mengabdi sama Republik ini bertahun-tahun, ya kan? Gak dapat apa-apa. Saya pikir itu, Bang. Oke Pak Jenderal, Ya. itu kita anggap udah selesai lah. Pak Prabowo juga harus berhati-hati. Oke, kita sepakat. Yang kedua, ini demo ini ada apa ya? Siapa yang gerakin? Ya. Katanya di situ yang bermain nih Jokowi. Ada juga dari luar. Ada juga di situ buruh, mahasiswa. Kan biasanya yang suka ribut itu buruh mahasiswa. Ya. Apalagi buruh. Kalau urusan mulut ke perutnya nggak selesai, dia minta. Ya. Minta yang wajar. Saya nggak salahin. Saya kebetulan pernah jadi buruh. Ya. Saya tahu undang-undang itu tidak berpihak kepada mereka. Ada undang-undang Omnibus Law yang lebih gawat lagi. Kalau zaman saya masih ada tuh pegawai tetap dan tidak tetap. Tapi kalau sekarang enggak, semua dikontrak. Lama-lama kita di Indonesia juga dikontrak. Tinggal itu. Nah, Oke. Ada lagi ini katanya. Ini kan katanya semua. Jadi gini, Bang. Kita Gimana? jangan nunggu katanya-katanya, yang realita aja kenyataan kemarin terjadi di lapangan. Ya nggak? Setuju. Jadi gini, sebetulnya demo itu nggak konyong-konyong datang. Ya. Ya kan ya? Pasti Ada nggak sebab, tahu ya? siapa yang menggerakkan, kita nggak tahu. Mau dianggap ada yang bukan ini siapa dalangnya, nyari-nyari dalangnya susah. Capek kita. Ya. Ini wayangnya udah pada masuk kotak ya, dalangnya nggak ketemu siapa. Ya kan? Bukan itu sebetulnya. Wayang ini tidak akan pernah keluar kalau nggak dikeluarin oleh dalangnya. Jadi kita susah nyari dalangnya. Harusnya kan dalangnya harus berani, gitu kan? Oleh sebab itu, ini kan terjadinya seperti ini karena ada sebab akibat kan. Apa kan guru saya kan ngajarnya begitu, ya.
nggak mungkin lah ini ujuk-ujuk jadi gitu kan ya. Ini kan ada sebabnya. Apa sih? Mungkin selama 10 tahun ini ada yang terluka, ada yang tersayat, ada yang terbawa arus pikiran, ya kan ya. Dari pertama itu masalah ekonomi, ya kan ya. Banyaknya pengangguran yang katanya dijanjikan 10 juta lapangan kerja, ya kan ya. Sampai hari ini aja banyak wartawan-wartawan nganggur. Ya kan? Wartawan aja nganggur. Kalau nggak dia nyari sendiri, kelimpungan. Ya kan? Nah, kita harus lakuin. Belum lagi masalah hukum. Ya kan? Intinya keadilan, kejujuran, kebenaran. Intinya penegak hukum dah. Taunya itu yang dilihat. Seperti ini moto kita ini. We watch. Ya kan? Kebenaran, kejujuran, keadilan harus dilaksanakan dengan baik. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kebetulan pada saat demo itu Allah kasih jalan itu orang berbuat seperti yang kejadian kemarin itu tanggal 28 itu. Siapa itu? Kita sebut martir. Namanya si Afan Kurniawan. Itu penyebab semua jadi korban. Rakyat terutama. Oleh sebab itu disinilah pemerintah dalam hal ini DPR harus jeli. Jangan janji-janji terus, ya kan? Ini udah ada tuntutan, ya kami terima. Tindak lanjutnya apa? Belum tentu diterima. Nggak tahu. Kebetulan kita suka di lapangan kan. Ya. Kita mau masuk, mau ketemu aja nggak bisa. Ya itu tadi. Akibat tidak diterima terjadi. Harusnya kan Malari dulu kan apa ngalamin? Ya. Kan diterima kan? Diterima. Dikawal. Ini nggak terima, ya kan? Sama tentara, sama polisi, gitu kan? Dioliin tuh pintu. Boleh itu ya. Jadi harus terima, namanya rumah rakyat kok. Saya pikir itu. Jadi keterbukaan. Aspirasi kita harus diterima. Enggak, pasti nggak ada terjadi. Ini kan yang penyusup itu kan memang udah niatnya buruk. Itu yang harus. Apa dikendalikan? Saya nggak berani kata siapa yang mengendalikan sampai hari ini nggak ketahuan siapa yang mengendalikan. Pak Jenderal, ada yang bawa itu apa? Bom molotov itu yang ditangkap. Nah, ditangkap kan. Tapi kalau rakyat daripada dia buat ngelemparin orang bom molotov itu kan harganya mahal. Oh gitu. Tahu dia buat makan. Iya kan? Mahal bikin itu ya? Mahal bikin itu. Nah, jadi saya pikir gini. Itulah tadi jangan kita juga penegak hukum ya. Bila ada penegak hukum yang baik, jangan terlalu represif lah, karena di sini memang rakyat kan nggak semuanya paham tentang hukum, ya kan ya. Makanya edukasi itu penting, karena rakyat juga dalam situasi seperti ini, ya dia mengikuti arus yang dia pikir kalau yang udah banyak itu pasti benar, padahal kan belum tentu. Oleh sebab itu kita nih yang paham, yang mengerti, sampaikan pada yang belum ngerti. Ini ada dihimbau oleh Presiden Prabowo. Intinya kita dukung kebijakan Presiden Prabowo. Ya, apa tuntutannya? Tangkap pelaku koruptor, udah dilaksanakan. Apalagi RUU perampasan hak sedang digodok, ya kan? Kalau bisa itu disosialisasikan dulu kepada masyarakat, ya kan? Ahli-ahli hukum itu kan banyak, ya enggak? Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo juga yang sering disebut jangan omon-omon, dia buktikan. Memang proses, kan nggak seketika makan cabai pedas. Ini proses, dia juga ini namanya politik, dia mempertimbangkan dari segala sisi lah, agar rakyatnya tenang, damai, dan sejahtera. Tujuan dia itu yang kita dukung. Perkara nanti pelaksanaan proses hukum, itu yang kita kawal. Nah, kita menghimbau kepada penegak hukum kalau bisa jangan terlalu represif. Ini kan kejadiannya kan bukan kepada satu orang, ya diselidiki apa yang janjinya, siapa dalam cari, itu tugasnya tugas hukum. Ya kita lihat dari keseharian. Ya maaf ngomong ini penegak hukum kita ini, kalau menurut saya nggak ada tanggung jawab. Kok bisa gitu bang? Ya mereka ya dalam pengadilan itu dibilang main-main ya juga enggak. Jadi undang-undang itu menjadi senjata mereka ya buat
Maksud abang hukumnya tebang pilih ya gitu? Ya, udah tebang pilih. Iya, iya. Ya. Wanipiro. Oh gitu ya? Iya. Nah, itu mudah-mudahan gitu. para penegak hukum ini kita doain ya. Ya. Itu kan bawa dampak kepada keluarganya. Oh gitu. Itu keluarganya, jangan dikirain itu. Doa orang teraniaya sangat diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Hati-hati juga penegak hukum ini. Ya karena kalau tadi abang bilang wanipiro, silakan aja dia wanipiro. Hari ini dia bilang wanipiro, besok keluarganya, ya kan? Ya kan? Itu ada balasannya. Ya. Nah, kita harap demikian. Ya, mudah-mudahan. Semua itu ada akibatnya. Kalau kita buat baik, pasti dapat yang baik. Soalnya dari awal yang tidak baik, dalam perjalanannya juga tidak bagus. Oh, iya. Akhirnya jelek. Jadi proses itu bermula dari yang baik. Makanya kan kita selalu jangan lupa berdoa. Ya. Ya kan, ini enggak doa dibuat main-main. Itu yang Jadi, bahaya. ya. Kalau dibilang doa buat main-main, Jangan, Bang. saya jadi ingat tuh. Ya, Kayaknya, ya nggak tahu presiden yang dulu yang saya lihat. jangan Disumpah. Nah, Udah disumpah. melanggar sumpah. Bukan hanya melanggar, melecehin. Ya, Tuhan aja dilecehin. iya, nah itu. Apalagi hukum, Iya. undang-undang. Dia rasakan akibatnya. Ya kan? Siapa yang menanam, dia yang menuai. Jadi kita harapkan Ya. Presiden kita Prabowo apa namanya, dari hati kita, hati nurani kita Kita dukung. dukung. Iya. Ya, Untuk kita akan menegakkan kebenaran dan keadilan. dan kejujuran. Kita berdoa supaya para pejabat kita bisa melaksanakan penegakan hukum dengan adil, Konsekuen. semua konsekuen. Saya rasa demikian tadi omong-omong kita. Mudah-mudahan kita bisa berbuat yang lebih baik. Masyarakat lebih mengerti bahwa kondisi dan situasi pada saat ini dalam perbaikan. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Pak Jenderal. Jangan lupa Ya. tangkap para koruptor, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya, pajak rakyat diturunkan, Amin. 9 bahan pokok terjangkau oleh rakyat, Rakyat sejahtera. rakyat sejahtera. Wilayah tidak digadaikan. Hidup Prabowo. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas. Probitas Justisia. Justisia. Racikan Berita 1.